Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Kali ini saya akan mewawancarai Dyasma Swandaru. Pemuda ini adalah salah seorang pegiat Pancasila yang bermukim di Yogyakarta. Sekarang bekerja di pusat PSP itu apa ya? Singkatannya tadi saya Pusat lupa. Studi Pancasila. Pusat Studi Pancasila UGM. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bertanya ke orangnya. Monggo, kenapa ini Mas Jaswandaru ini sangat tertarik dengan masalah atau concern dengan masalah Pancasila? Itu latar belakangnya bagaimana ya? Ya, terima kasih Mas Lutfi. Yang pertama itu pergulatan batin itu kan terjadi ketika saya kan orang daerah ya, saya orang Jember, saya lahir dan sampai SMA di Jember, kemudian saya kuliah di Yogyakarta. Ketika di Yogyakarta itu kan miniatur Indonesia. Hmm, hmm. Miniatur Indonesia. Semua asrama mahasiswa itu ada di Yogyakarta. Tapi di Ya, situ ya. kemudian saya ingat, wah ini yang namanya Indonesia. Maka kok bisa ya orang-orang dari berbagai macam daerah itu bisa berkumpul, hidup dengan berdampingan, dengan damai. Ini ada sesuatu apa ini yang mengikat mereka. Makanya makanya itu Mas Lovit, saya tidak mau. Saya ini lahir ceprot itu kan Islam ya. Hmm. Saya juga ingin punya teman dengan yang namanya Ketut. Saya juga ingin teman yang namanya Agnes. Saya juga ingin punya teman yang namanya dari dari yang di luar yang biasanya saya sehari-hari. Hmm. Dan karena saya paham, oh ternyata inilah Indonesia. Gitu. Inilah Indonesia dan kita tidak bisa yang namanya hidup sendiri di dalam satu komunitas. Saya Hmm. tidak mau hidup hanya sekedar dengan ke Jawa Timuran saya lah. Saya juga tidak mau lah, karena ini ruangnya adalah ruang keindonesiaan. Maka akhirnya, tapi di sisi lain kita melihat ada kelompok orang yang eksklusif Hmm. saat itu, pada saat mahasiswa. Eksklusifnya itu apa? Orang yang asik dengan kelompoknya sendiri. Itu tahun 2002 ya? Sekitar itu ya? Ya, 2002. Ya, di sisi lain setelah keran demokrasi reformasi itu terjadi, itu kan kelompok-kelompok agama muncul itu. Ah, iya, 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 benar, benar, benar. Ya, selamanya dikekang oleh Orde Baru. Hmm. Mereka yang semula dari bawah tanah, kemudian mereka masuk di dalam kampus-kampus dan di luar. Hmm, 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 Maka hmm. pada waktu saya mahasiswa kan terjadi bom Bali 2 itu 2004 kalau Ya, seingat saya. 2004 sih. Iya, ya, Bom Bali 2 ya. Nah, Ya 2004. Ini puncak-puncak 2004 juga. bagaimana eksklusivitas, ya eksklusivitas kelompok ini terjadi. Hmm, Orang yang tidak bisa hidup berdamai dengan yang keberagaman. hmm, 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 Nah itu hmm, nyata ada di depan kita. Kita tidak boleh menutup mata. hmm. Nah, ya, satu sisi Indonesia itu yang beragam, di sisi lain ada sekelompok orang yang sangat eksklusif dan itu mereka tidak nyaman ketika hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Hmm. Tapi Nah, begini, inilah eh, kemudian tapi begini, ya, itu kan tadi ada masalah setelah reformasi selesai, setelah reformasi mulai, itu kan kita seolah-olah terbebas mengalami euforia politik kan. Tadi ada betul. katakanlah radikalisme. Nah, sekarang kalau saya lihat itu kan ada berbagai pihak yang menggembar-gemborkan tentang kebangkitan komunisme. Itu bagaimana? Apakah di masyarakat sendiri ada nggak yang namanya kebangkitan komunisme itu? Ya, itu kalau saya melihat itu lebih kepada jargon-jargon yang sengaja untuk apa ya? Uh, itu kan jargon-jargon politik. Saya khawatirnya itu kan lebih ke Hmm, hmm, jargon politik. hmm, hmm. Realitasnya, realitasnya secara politik itu kan memang komunisme sudah nggak ada. Oh gitu Bahkan ya. banyak negara, ya Jadi itu kan orangnya itu kalau nggak ada ya?
Ya kita tengok aja di sekitar kita. Bagaimana komunisme itu bisa hidup di Indonesia kalau kita sudah bisa makan dengan lebih baik. Kan komunisme itu bisa tumbuh itu ketika kemelaratan itu sangat tinggi secara konsep lah ya. Benar. Kemelaratan sangat tinggi, orang kesenjangan yang tidak adil. Hari ini semua orang bisa sekolah. Hari ini seorang buruh itu gajinya $6. Nah, makanya $6 100.000. Apakah mereka tertarik mau ikut komunisme yang apa? Jadi secara itu ini saya bicara soal ya secara empiris ya. Faktanya ya, bahwa teori secara teori. Dan orang juga tidak akan mau orang yang kaya ya di Indonesia disuruh ikut komunis. Ya nggak mau, nanti harta saya nanti habis. Nah ini misalnya begini, kan kalau sekarang itu kita lihat itu gaji buruh itu lebih gede daripada gaji guru gitu ya. Ya, apakah kemungkinan nggak para guru itu jadi komunis itu? Ini pertanyaan just wild question ya. Saya rasa itu tidak akan mungkin. Iya. Saya tidak akan, karena konteks sosiologis masyarakat kita itu berbeda. Komunisme itu kan paham internasionalisme ya Mas ya. Internasionalisme. Jadi komunisme, liberalisme, ya itu kan paham-paham konsepsi internasionalisme. Jadi akarnya itu tidak ada di Indonesia. Akarnya di Indonesia itu adalah pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Justru berarti kita itu justru menghadapi masalah yang sangat berat itu karena ada akarnya di Indonesia itu tentang radikalisme itu ya, agama itu ya. Bagaimana itu? Bukan secara umum ya. Itu saya mengatakan itu tidak itu hanya sekelompok orang kecil. Iya. Tapi mematikan kan itu. Karena memang akar dari Indonesia itu menurut Insinyur Soekarno saat menggali kenapa adanya dasar ketuhanan. Bung Karno itu mengatakan dasarnya ketuhanan itu bukan karena basisnya agama loh Mas. Ya, jadi Soekarno menggali Pancasila kenapa ada dasar ketuhanan itu karena Bung Karno melihat sebelum datangnya agama-agama, nenek moyang kita sudah mengakui adanya zat yang lebih tinggi. Ketika lihat gunung disembah gunung, ketika lihat laut disembah laut, ketika ada pohon disembah pohon, itu sebelum agama-agama masuk. Dan itu menurut Insinyur Soekarno itu adalah bahwa leluhur kita sudah mengakui adanya zat yang lebih tinggi yang kemudian disebut Tuhan mungkin hari ini. Tapi mereka menyadari ada sesuatu zat yang lebih tinggi dari kemampuan manusia. Jadi saat itu konsep agama belum dikenal. Jadi kalau saya bilang, itulah kenapa. Tunggu, saya mau tanya ya, mau memperjelas. Halo. Jadi gini. Jadi orang Indonesia itu menjadi ateis itu sangat tidak mungkin ya. Bagaimana pendapatnya? Susah sekali karena memang bukan berarti tidak bisa ya, karena itu kan rasionalitas ya. Dan itu butuh pergaulan yang Indonesia sejatinya memang negara yang warganya mengakui adanya eksistensi Tuhan. Terlepas Tuhannya apa, itu macam-macam sesuai dengan perkembangan fase-fase datangnya agama-agama. Makanya saya katakan tadi, fase sebelum pra-Hindu Buddha, itu leluhur nenek moyang kita itu ada sudah mengakui eksistensi Tuhan. Baru masuk fase Hindu Buddha. Terus selanjutnya masuk fase Islam. Kemudian masuk fase Kristen dan Katolik. Ya kan? Ya, betul. Itu nah, kenapa Islam bisa diterima? Kenapa Hindu Buddha bisa diterima? Anda bayangkan,
Negara mana yang bisa? Yang dulu mayoritas Hindu bisa-bisa berubah menjadi sekarang mayoritas Islam. Kalau tidak punya dasar ketuhanan, itu tidak mungkin bisa. Ya, benar. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam anganmu. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar pelangi jingga, Merdeka! merdeka, Merdeka! merdeka, merdeka.